Kisah Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad ibn Hanbal. Murid-murid dari Imam Ahmad ibn Hanbal sudah biasa mendengar bahwasanya Imam Syafi'i itu makannya sedikit, warok, baca Al-Qur'annya merdu, kemudian tentunya sholat tahajud, sholat malam. Suatu ketika datanglah Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad ibn Hanbal. Tentunya para murid dari Imam Ahmad ibn Hanbal sangat senang ya, orang yang sudah mereka dengar kisahnya, keilmuannya, dan berbagai macam kebajikannya datang. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal menghidangkan makanan yang begitu banyak, sehingga murid-muridnya tersebut berharap bisa melihat kewaraan dari Imam Syafi'i. Tidak tahunya ialah makan dari Imam Syafi'i luar biasa banyak. Maka di hati mereka, kok bisa seperti ini? Namun ingatlah bahwasanya orang dahulu itu ketika merasa heran atau tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, mereka tidak saling ngerumpi, kok bisa gini, mereka simpan. Kemudian setelah itu, setelah sholat isya, kalau zaman dahulu orang ketika bertamu diberikan 1 ember air untuk berwudu dan urusan MCK. Ya, murid-muridnya Imam Ahmad ini melihat, gak taunya mereka melihat dari atas, menunggu bacaan Al-Quran ataupun sholat malamnya dari Imam Syafi'i. Tidak taunya Tidak taunya hanya terlihat bagi mereka, hanya terlihat termenung diam. Ya. Kemudian yang ketiga, yang mereka anggap awalnya adalah, gimana sih katanya Imam Syafi'i luar biasa ininya itunya. Dari awal mereka melihat Imam Syafi'i tidak seperti yang diceritakan oleh gurunya. Nah, ini hukum asal orang jahil ya, itu adalah curiga, suudzon, berburuk sangka. Seorang bisa berbaik sangka itu dengan ilmu. Yang ketiga, ketika Imam Syafi'i masuk sholat subuh, tidak mengambil air wudhu. Setelah sholat subuh, hal ini ditanyakan kepada Imam Ahmad. Nih lihat, zaman dahulu saja ya, ingin tabayun, yang melakukan, yang tertuduh adalah Imam Syafi'i, tanyanya kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad ya, beliau berkenan untuk mengantar murid-muridnya tersebut bertanya langsung kepada Imam Syafi'i. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, siapa yang curiga, dia juga harus tabayun kepada orang yang ya tertuduh. Dan Imam Ahmad menjalankan ilmunya. Ditanyakan, wahai Imam, mohon maaf, kami mendengar bahwasanya Anda itu warok. Kalau bahasa kita sekarang mudahnya ialah makan 3 jari, makannya sedikit. Tapi kami melihat Anda itu makannya banyak. Maka Imam Syafi'i menjawab, iya, saya nggak pernah makan banyak kecuali hanya di sini. Karena saya yakin makan minumnya yang dihidangkan oleh Imam Ahmad itu halal 100%, makanannya baik, dan saya niatkan untuk ya ibadah, makan kenyang untuk modal ibadah dan nuntut ilmu. Barulah mereka tersadar, luar biasa. Baru yang kedua, wahai Imam, kenapa Anda itu ya tidak melakukan apa-apa, tidak sholat tahajud, namun Anda termenung? Oh, itu
Kemudian Imam Syafi'i menjawab, saya sedang mentadaburi, mengambil faidah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, yaitu ada seorang anak kecil yang dia burungnya itu mati, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan si Nugair ini bentuk hiburan, dan saya bisa mengambil 1000 faidah. Maka salah satu cara agar ilmu seseorang itu sampai, ketika sudah menuntut ilmu, ditanyakan faidah yang bisa diambil apa. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi tidak bisa mengambil faidah. Barulah apa? Luar biasa. Dan menunjukkan juga kaitan dengan apa? Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat tahajud. Dan Imam Syafi'i menyampaikan kaitan dengan kalau saya sholat tahajud, kebaikannya hanya untuk saya saja. Tapi di saat saya itu mutola'ah, menuntut ilmu, murojaah, kemudian saya mendapatkan banyak faedah, manfaatnya untuk kaum muslimin, bisa saya ajarkan, bisa saya dakwahkan. Luar biasa, itulah orang berilmu. Yang terakhir, wahai Imam Syafi'i, yaitu kenapa Anda tidak mengambil wudhu? Nah, itu tadi mengambil, bukan saya enggak punya wudhu. Saya dari ba'da isya sampai sholat subuh belum tidur, dan tidak punya kewajiban saya untuk berwudu lagi. Adapun sholat, setiap sholat itu wudu adalah afdoliyah, bukan kewajiban. Barulah mereka tersadar memang luar biasanya Imam Syafi'i. Dari kisah yang luar biasa dari Imam Syafi'i itu, yaitu apa? Kita wajib husnudon, apalagi informasi yang diberikan oleh guru kita. Imam Ahmad menyampaikan gurunya seperti ini. Lalu murid-muridnya tidak membuktikan secara kasat mata, nanti dulu bisa jadi ilmu mereka tidak nyampe, kita sebagai murid belum nyampe pemahamannya, pikirannya, ilmunya, pendalilannya, dan yang lainnya. Husnudon, pasti ada hikmah yang dalam, faidah yang dalam. Dan begitu juga kaitan dengan Imam Syafi'i, beliau mengutamakan nuntut ilmu dibandingkan ibadah. Adapun zaman sekarang, orang tersibukkan puasa Senin Kamis, sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah, dan yang lainnya. Itu baik. Tapi ingat, amal ibadah yang hukumnya sunnah akan diterima jika yang hukumnya wajib, ibadah yang hukumnya wajib itu sudah ditunaikan dengan baik. Semoga kisah dari Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad ini bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum.